pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 23992401 Bab 2399, Who Are You? Mungkin benar-benar Landen Sen beruntung, selain dari roh-roh jahat, Landen Sen hampir tidak menemukan ancaman di sepanjang jalan. Tidak lama kemudian, Landen Sen datang ke pusat lubang hantu. Di depan kami, ada sebuah gunung merah gelap sekitar puluhan ribu meter, di tengah-tengah gunung itu mengepul cahaya hitam meluap, memancarkan suasana yang menakutkan dan menakutkan. Bang, bang, bang. Dari waktu ke waktu, ada auman di pusat gunung, dan sejumlah besar cahaya hitam disemprotkan secara aktif. Landen Sen melihat banyak hal yang bersinar di kaki gunung, yang sebenarnya adalah senjata ajaib. Dia mengambil senjata sihir sesuka hati, yang keduanya adalah harta roh kelas atas dan liar. Melihat sekeliling, setidaknya ada selusin harta karun di kaki gunung. Selain itu, ketika cahaya hitam meletus dari pusat gunung, harta karun yang tersebar jatuh dari langit dan jatuh ke kaki gunung. Landen Sen melambaikan embusan angin dan mengumpulkan semua harta di kaki gunung ke dalam cincin penyimpanannya. Karena itu adalah harta, jangan mengambilnya, jangan mengambilnya. Melalui teknik 5 bendera resonansi, Landen Sen menemukan bahwa bendera Lihuo Guang Selatan harus berada di tengah gunung. Cih. Ekspresi Landen Sen sedikit jelek, dan dia berharap bendera cahaya Li Flaming Selatan tidak akan berada di dalam lubang hantu, jika tidak dia harus menunggu lubang hantu untuk menyemprotkan harta ini. Itu harus menunggu sampai tahun monyet. Melihat pegunungan di depannya, Landen Sen segera mulai memanjat. Semakin dia naik, semakin besar tekanan pada ruang itu. Ketika dia naik setengah jalan, Landen Sen sudah sedikit kewalahan. Angin puyuh positif dan negatif yang bersiul di puncak gunung berhembus langsung ke arah perut gunung, dan Landen Sen hampir meledak. Dia sepenuhnya defensif, mengertakkan gigi dan memanjat gunung. Ketika mendekati puncak gunung, tekanan ruang yang sangat besar membuat tulang dan meridian di sekujur tubuhnya bergetar, dan bahkan pori-pori pun membocorkan darah. Kilometer, 100 meter, 50 meter, 10 meter. Akhirnya, Landen Sen mengatasi gunung ini, dan tekanan organ-organ internalnya membuatnya menyemburkan darah. Landen Sen berdarah dari sudut mulutnya dan di bawah tekanan luar biasa, berdiri di puncak gunung, melihat ke bawah. Di tengah gunung, ada jurang yang dalam. Udara hitam mengepul di jurang, dan cahaya hitam menyembur keluar dari jurang dari waktu ke waktu, mengalir langsung ke langit. Langit kelabu ditembus oleh lubang besar oleh cahaya hitam dan ditembakkan ke terowongan reinkarnasi penuh warna. Bagian selatan dari bendera cahaya api sebenarnya ada di jurang ini. Ini. Landen Sen mengertakkan gigi, wajahnya sangat jelek. Di bawah jurang, sangat mungkin bahwa itu adalah pusat lubang hantu. Fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam ini bahkan dapat menyebabkan kekuatan gunung samsara bergolak. Jika Anda melompat turun, mungkin Anda akan dibombardir sampai mati oleh fluktuasi kekuatan spiritual yang kejam ini. Bendera cahaya api selatan itu penting, tetapi Landen Sen tidak bisa menggunakan hidupnya sebagai masalah sepele. Dia berjanji kepada Liu Yunmeng untuk meninggalkan gunung samsara hidup-hidup. Tapi tidak melompat sama dengan melepaskan bendera cahaya api selatan. Saya tidak berdamai dengan basis kultivasi dan masih sangat lemah. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan ada pergumulan ideologis yang sengit di benaknya. Pada saat ini, Landen Sen tiba-tiba melihat gerakan dari bagian belakang gunung di sebelah kanan. Dia buru-buru turun dan menyapu matanya ke perut gunung, hanya untuk menemukan bahwa Tian Yu sedang mendaki gunung ini. Apakah orang ini di sini? Landen Sen merasa curiga, dan Tuhan memberkati mustahil untuk mendaki gunung ini tanpa tujuan. Bendera Yunji. Landen Sen segera mendesak bendera batas awan Genjin Barat, dan sekelompok awan besar menyelimutinya. Landen Sen bersembunyi di gugusan awan yang dibuat oleh Yunji Banner, dan diam-diam mengamati God Blessing yang mendaki gunung. Di puncak gunung, Landen Sen harus menanggung tekanan dari ruang besar, tulang-tulang dagingnya dan bahkan organ-organ dalam diperas dan berubah bentuk. Untungnya, semangat Juang Seng yang terus melindungi tubuhnya, dan Landen Sen nyaris tidak bisa menahannya. Hanya setengah jam kemudian Tian Yu memanjat gunung. Sial, akhirnya naik. Hahaha, hantu. Raja Hantu Yin, tuan muda ini milik. Tuhan memberkati dengan tawa terengah-engah, dan akan melompat ke jurang di bawah gunung. Tepat pada saat kritis ini. Maaf Tuhan memberkati tuan muda, kamu harus keluar dari sini. Landen Sen menarik spanduk Yunji dan tiba-tiba muncul di depan Tian Yu, sambil menyeringai, dan menendangnya dari puncak gunung. Tuhan memberkati bahwa Landen Sen akan keluar tiba-tiba, sebelum dia bisa bereaksi, dia secara fisik terkena kaki Landen Sen, dan begitu tersandung, dia jatuh dari puncak gunung ke kaki gunung. Gravitasi ruang di puncak gunung terlalu mengerikan, dan seorang beku yang sama baiknya dengan puncak berkat Tuhan, tidak punya waktu untuk bereaksi. Sialan. Tuan muda ini asteris. Ya Tuhan, kamu sangat geram sehingga dia akan mengalami serangan asma, dan dia ingin merobek-robek Landen Sen berkeping-keping.
Dia akhirnya naik dari kaki gunung, tetapi dia diserang oleh Landen Sen dan menendangnya, itu adalah kebencian di hatinya. Setelah semua kesulitannya, dia pikir dia telah datang ke lubang hantu terlebih dahulu, tetapi dia tidak berharap bahwa Landen Sen, seorang yang kasar, akan bergegas di depannya. Ledakan. Terdengar suara teredam yang berat. Di ruang lubang hantu, gravitasi di langit sangat mengerikan, dan God Bless jatuh dari gunung yang tinggi benar-benar seperti gunung raksasa yang jatuh di tanah, dengan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Landen Sen melihat bahwa Tuhan telah jatuh kembali ke kaki gunung, dengan senyum sinis di wajahnya. Baru saja God Bless jelas ingin melompat ke jurang ini, menunjukkan bahwa jurang itu tidak mengancam. Tuan muda klan Kekaisaran Kyushu pasti tidak memiliki informasi yang salah. Mengambil napas dalam-dalam, Landen Sen melompat dari puncak gunung dan terjun ke jurang di bawah. Di akhir jurang, ada dunia yang mematikan. Melihat sekeliling, itu tampak seperti lubang hitam besar. Ada celah di lubang, dan celah itu terus-menerus memancarkan cahaya hitam, langsung ke langit, dan momentumnya luar biasa. Di satu sisi lubang, ada 3 pilar batu besar yang disusun dalam segitiga. Setiap pilar batu diukir dengan rune emas yang padat, melepaskan cahaya keemasan cemerlang, menerangi sekeliling. 3 pilar batu dibungkus dengan rantai hitam, dan seorang lelaki tua yang sangat kuat berjubah hitam diikat oleh rantai 3 pilar batu, dan diikat ke tengah-tengah 3 pilar batu di udara. Pria tua itu sepertinya merasakan sesuatu, dan sinar cahaya muncul di matanya yang berawan. Ledakan. Ada suara berat teredam seperti benda berat jatuh ke tanah, dan Landen Sen ditanam di tanah, batuk seteguk darah. Selama musim gugur, ia mencoba memacu jubah Hunyuan dan sepatu bot Hunyuan Bao, tetapi ia tidak bereaksi sama sekali, jadi ia harus menahan jatuh dengan kuat. Tentu saja, aku tidak mati, syukurlah. Landen Sen sangat gembira, benar-benar tidak ada ancaman di bawah jurang ini. Anak laki-laki, kamu bukan dari klan Kaisar Jeushu. Siapa kamu? Pria tua yang diikat oleh rantai menatap Landen Sen yang jatuh ke tanah dengan ekspresi acuh tak acuh dan bertanya. Wei Hao. Suara es yang menusuk tulang menyebabkan Landen Sen menggerakkan roh di sekujur tubuhnya, baru kemudian dia menemukan bahwa rantai yang melilit di sekitar 3 pilar batu besar di depannya benar-benar terikat pada seorang lelaki tua. Ini bukan intinya adalah bahwa orang tua itu memancarkan aura yang sangat kuat, sangat menakutkan. Bab 2400 You Must Die. Basis kultivasi orang tua ini pasti telah mencapai periode Mahayana, dan dia bukan seorang biksu Mahayana biasa, jika tidak maka itu tidak akan pernah memberi Landen Sen perasaan mengerikan seperti itu. Meskipun Landen Sen terpana oleh aura mengerikan lelaki tua itu, dia menemukan bendera merah menyala sederhana di pinggang lelaki tua itu untuk pertama kalinya. Bendera itu 1 kaki dan 7 inci panjangnya dan melepaskan pita merah berapi cemerlang, mengusir kematian orang tua itu. Selatan jauh dari bendera nyala api. Mata Landen Sen terbuka lebar, dan dia tidak bisa berpikir bahwa banner cahaya Li Flaming Selatan yang dia pikirkan sebenarnya pada seorang pria tua yang terjebak di bawah lubang hantu ini. Nah, kamu belum menjawab pertanyaan lelaki tua itu. Pria tua itu menatap Landen Sen dengan cahaya redup di matanya yang berawan dan dingin. Hati Landen Sen tertegun, dan dia segera berdiri dan menggenggam tinjunya, berkata, terlambat. Juniornya adalah biarawan manusia di dunia roh kuno. Napasmu memang berbeda dari para biarawan dunia hantu. Huff. Orang yang mengira itu adalah Kaisar 9 Provinsi datang ke sini terlebih dahulu, tapi dia tidak berharap itu menjadi orang luar. Pria tua itu bertanya dengan dingin. Landen Sen agak bingung, jadi dia harus ragu-ragu bertanya, berani bertanya siapa yang senior. Mengapa kamu terjebak di lubang hantu ini? Lelaki tua itu menertawakan dirinya sendiri, siapa aku? Hahaha, selama 6 juta tahun, lelaki tua itu hampir lupa siapa dia. Namaku, Gu Yue. Gu Yue. Landen Sen mengerutkan kening, memastikan bahwa dia belum pernah mendengar nama itu. Anak bodoh, kaisar ini adalah salah satu leluhur dari daratan Kyushu. Kamu bahkan tidak tahu namaku. Lelaki tua itu tampak sangat tidak puas. Peluk. Maaf, tidak lama sebelum generasi yang lebih muda datang ke dunia hantu, dan mereka tidak tahu banyak tentang sejarah dan karakter dunia hantu, kata Landen Sen terus terang. Pria tua itu tampak sangat muram dan mencibir, nak, berhentilah bicara omong kosong denganmu, katakan kabar buruk. Kecuali untuk anak-anak klan Kekaisaran Kyushu, semua junior yang datang di bawah lubang hantu ini harus mati. Tidak terkecuali. Begitu dia mengatakan ini, wajah Landen Sen menjadi sangat jelek, dan dia mengertakkan giginya dan berkata, senior akan membunuhku. Tidak buruk. Pria tua itu membuka mulutnya dan memancarkan cahaya hitam. Memanggil. Cahaya hitam menghantam perut bagian bawah Landen Sen dengan kecepatan kilat. Landen Sen tidak punya waktu untuk bertahan, dan perut bagian bawah ditembus oleh cahaya hitam. Engah. Darah di perut Landen Sen melonjak, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya, wajahnya pucat. Angin besar mengangkat seluruh tubuh Landen Sen ke tanah. Apa? Wajah Landen Sen membumi,
terengah-engah, perutnya telah ditembus cahaya hitam, dan dagingnya berdarah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa cahaya hitam benar-benar dapat merusak daging dan darah, menyebabkan daging dan darahnya mencair secara perlahan. Cahaya keemasan bintang-bintang emas di tengah alis naik tajam, dan sejumlah besar energi perang suci matahari melayang di sekitar Landen Sen seperti angin puyuh, menghilangkan cahaya hitam yang tersisa di dalam daging dan darah. Semangat bertarung Tiangang. Nak, kultivasi Anda lemah, dan kekuatan gaib Anda luar biasa. Pria tua dengan tampilan suram juga menunjukkan sedikit kejutan. Orang tua itu telah terperangkap di lubang hantu sejak lama, dan dia telah memahami reinkarnasi surga sepanjang hari, yang sangat membosankan. Setiap beku yang masuk ke lubang hantu, orang tua itu tidak akan saling membunuh satu sama lain, tetapi bermain sebagai mainan. Ini sudah berakhir. Ada keputusasaan yang mendalam di mata Landen Sen, pria tua itu jelas-jelas terperangkap oleh rantai, dan kekuatannya begitu mengerikan. Dia jelas bukan lawan orang tua itu. Dia tidak pernah bermimpi bahwa benda tua ini akan membunuhnya begitu itu muncul, dan itu adalah jenis tanpa alasan. Senior, kami tidak memiliki keluhan dan dendam, mengapa Anda harus membunuh mereka semua? Landen Sen mengertakkan gigi sambil memegangi perutnya yang berdarah. Hal-hal telah mencapai titik ini, Landen Sen hanya dapat menekan penghinaan di dalam hatinya, mencoba berkomunikasi dengan orang tua itu. Landen Sen tidak takut hidup dan mati, tetapi Liu Yunmeng masih tertidur dalam kuali keraguan dan tidak bisa membiarkan seorang wanita dimakamkan bersamanya. Ya, lelaki tua itu tidak memiliki keluhan terhadapmu, tetapi jika lelaki tua itu membunuhmu, apa urusanmu? Begitu suara itu jatuh, pria tua itu membuka mulutnya dan mengeluarkan angin hitam. Bendera kuning aprikot. Kunyuan Kishi. Landen Sen dengan panik membuka dua penghalang pertahanan. Namun, dua lapisan penghalang pertahanan rapuh seperti kertas, mudah terkoyak oleh angin hitam. Jubah Landen Sen dihancurkan menjadi bubuk oleh Gang Feng, dan Gang Feng memukul banyak luka di sekujur tubuhnya, membuatnya berdarah. Dengan celepuk Landen Sen jatuh dalam genangan darah, dan sebuah kuali emas kecil bergulir dari depannya. 9 tersangka. Mata lelaki tua itu bersinar dengan kecemerlangan, dan dia mengenali tripod harta karun, membuka mulutnya dan menyemburkan awan energi hitam, dan menggulingkan tripod mini itu. Hahaha, nak, kamu memiliki harta dunia roh kuno di tubuhmu. Ini benar-benar menarik. Ketika pria tua itu membunuh wanita di 9 panci mencurigakan, pria tua itu akan mendapatkan harta ini. Pria tua itu tertawa. Tidak. Mata Landen Sen terpecah, dan dia jatuh ke tanah dengan gemetar. Orang tua itu melirik Landen Sen, dan berkata dengan acuh tak acuh, wah, bahkan jika kamu berlutut pada lelaki tua itu, kamu tidak akan pernah bisa membiarkan lelaki tua itu menyelamatkan hidupmu. Landen Sen dengan marah membuka matanya dan mengatakan setiap kata, generasi muda berlutut padamu, tidak memohon padamu untuk menyelamatkan hidupku. Senior, kamu adalah leluhur dari daratan 9 provinsi, kamu adalah leluhur dari benua 9 provinsi, kamu adalah kekuatan besar dan status bangsawan. Kamu tidak dapat membunuh seorang wanita yang tidak bersalah. Memasuki tempat ini secara tidak sengaja dilakukan oleh junior, dan tidak ada hubungannya dengan wanita di Dingzong. Kamu bisa membunuh junior sekarang, tapi tolong biarkan wanita di Dingzong pergi. Hahaha. Pria tua itu menatap Landen Sen dengan mata keruh sejenak, lalu berbalik ke langit dan tersenyum, kamu sangat baik. Sayang sekali. Kamu harus mati. Gadis di tripod harus mati juga. Hal-hal lama, aku bertarung denganmu. Landen Sen akan berpisah, gemetar karena marah. Sebuah kemarahan besar melonjak ke dalam hatinya, Landen Sen dikelilingi oleh lapisan angin puyuh emas yang kejam, dan energi perang suci yang mengisi Landen Sen melumpuhkan rasa sakit fisiknya. Dia berdiri, membalik tangan kanannya, dan memegang pedang emas Hunyuan dengan kuat di tangannya. Aurora bahkan memotong. Landen Sen bergegas maju seperti binatang buas, matanya penuh kegilaan dan kemarahan, pedang emas di tangannya berubah menjadi hantu, memotong ruang. Pada saat ini, ruang di depan Landen Sen langsung kabur. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, dengan tren sungai yang mengalir mundur. Kekuatan tanah longsor dan tsunami. Dikondensasi menjadi 5 garis emas lurus satu demi satu. Dalam kegilaan Landen Sen, ia tampaknya telah menangkap jejak inspirasi dari wilayah pedang. Pedang emas-emas di tangannya tampaknya telah menembus penghalang dari dimensi tertentu, hampir 5 kali pada saat yang sama. Ledakan. Aku melihat 5 garis lurus yang saling bersilangan tiba-tiba meledak, dan bayangan pedang emas di seluruh langit menghantam pria tua itu di tengah-tengah 3 pilar batu seperti lautan badai. Adegan menjatuhkan rahang muncul. Melihat cahaya pedang emas menghantam langit, mata tua berlumpur lelaki tua itu terbuka, dia tidak menghindar, seluruh tubuhnya sedikit bergetar, dan emosinya sulit untuk menahan dirinya, dan dia berseru, ini. Ledakan. Pukulan penuh Landen Sen di bawah kegilaannya menghantam pria tua itu di tengah-tengah 3 pilar batu dengan kokoh, meledakkan ledakan seperti gunung dan celah. Bab 2401 Ghost Emperor by Z. Setelah ledakan yang memekakkan telinga,
lelaki tua itu selamat, kecuali beberapa noda darah samar dari daging. Mustahil. Wajah Landon Sen bersahaja, bahkan jika dia berharap serangannya tidak akan mengancam kehidupan orang tua itu, tetapi dia tidak bisa berharap bahwa pihak lain akan memukul Aurora supernormal sendiri tanpa melawan, dan tidak ada yang terjadi. Melihat noda darah di tubuhnya, ekspresi pria tua itu menjadi sedikit serius. Meskipun tubuhnya tidak kuat di antara para beku di alam yang sama, seorang beku di puncak pemurnian Void sebenarnya dapat melukai tubuhnya di almarhum Mahayana. Ini bukan pengalaman pribadi, ini luar biasa. Sepertinya bukan aku yang salah, bocah yang tampaknya lemah dalam kultivasi sebenarnya telah menguasai kekuatan magis semacam itu. Landon Sen yang putus asa menggunakan 9 perubahan semangat pendarahan, pola kera emas di dadanya cerah dan gelap, dan dia akan berubah menjadi bentuk kera batu bermata emas untuk melawan kematian. Pada saat ini, orang tua itu tiba-tiba berteriak, "Nak, tunggu. Orang tua itu tidak akan membunuhmu." Kata-kata ini datang tiba-tiba seperti genangan air dingin yang mengalir di kepala Landon Sen. Landon Sen berhenti menggunakan 9 perubahan roh darah, menatap pria tua itu dengan keraguan. Lelaki tua itu bertanya dengan nada mendesak, "Nak, di mana kamu belajar kekuatan magis yang baru saja kamu perlihatkan?" Landon Sen tahu bahwa orang tua itu mengacu pada Kenan Sun Sword Tiangang murni. Dia tidak menunjukkan semuanya sekaligus, tetapi dengan hati-hati berkata, "Secara alami mempelajarinya dari tuanku." "Siapa tuanmu?" tanya lelaki tua itu. "Mengapa para senior mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini? Mungkinkah kamu juga tahu asal-muasal kekuatan gaibku?" Landon Sen bertanya balik. "Wah, lelaki tua itu menanyakan sesuatu kepadamu, jangan menatap lelaki tua itu dengan ceroboh, ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup." Lelaki tua itu berkata dengan ekspresi serius. Landon Sen mengertakkan gigi dan berkata, "Tuanku memiliki dua, keduanya di dunia manusia. Satu adalah Zhang Daoling di Gunung Fangchun dari ras manusia, dan yang lainnya adalah Yun Henzi di Tanah Nanyuan." Ketika dia mengatakan ini, suasana hati Landon Sen sedikit rumit, sampai sekarang dia masih tidak tahu siapa dua tuan itu baik atau buruk. Zhang Daoling. Orang tua itu terkejut, menunjukkan ekspresi ketakutan yang pucat, Kamu benar-benar mempelajari domain pedang dari 9G Heavenly Book. Aku tidak ingin memiliki orang kedua yang dapat keluar dari 9G Heavenly Book dan mempelajarinya dari Book of Nine Extremes selain ayah angkatku. Itu juga merupakan domain pedang." Setelah mendengar ini, Landon Sen juga menunjukkan kengerian, dan bertanya, "Apakah Anda juga tahu domain pedang?" Lebih dari sekadar mengetahui. Orang tua itu sangat bersemangat. Dia memandang Landon Sen dan berkata, "Jika bukan karena kekuatan magis yang baru saja kamu tunjukkan memiliki bayangan wilayah pedang, orang tua itu hampir membunuhmu." Untungnya, dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh. "Apa maksudmu?" Landon Sen bingung sejenak. "Jika kamu adalah murid Zhang Daoling, maka kamu akan menjadi saudara yang sama dengan ayah angkatku. Jika orang tua itu membunuhmu, kamu akan benar-benar memberontak." Pria tua itu menghela nafas. "Senior, bisakah Anda menjelaskannya dengan jelas?" Landon Sen masih sedikit bingung dan bertanya. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Biarkan orang tua itu berbicara perlahan. Nak, tahukah Anda Kaisar Hantu Bais 8 juta tahun yang lalu? Bais Ghost Emperor. Aku mendengarnya." Landon Sen mengangguk. Kaisar Hantu Bais adalah biksu legendaris di benua Kyushu. Biksu ini menyatukan benua Kyushu 8 juta tahun yang lalu dan merupakan yang paling kuat di seluruh dunia hantu. Pada saat itu, 9 kaisar hantu dari daratan Kyushu saat ini belum lahir. Rumor mengatakan bahwa basis budidaya Bais Guidi telah mencapai puncak Mahayana, dan ia menghilang setelah ia menyatukan daratan Kyushu. Dikabarkan oleh biksu dunia hantu bahwa dia telah berhasil melewati malapetaka abadi, menyingkirkan janin fana dari daging, dan menjadi tubuh hantu. Ada juga desas-desus bahwa Kaisar Hantu Bais belum selamat dari masa kesusahan besar, dan telah jatuh. Selamat datang semua orang untuk memperhatikan Gong, masyarakat dan jumlah Huayushanyu. Wei, pencarian surat Huayushanyu. Ada konten dan spoiler yang luar biasa. Kaisar Hantu Bais adalah ayah angkatku. Sekarang 9 kaisar hantu klan Kaisar Jeushu adalah muridku. Kata lelaki tua itu dengan suara berat. "Apa?" Landon Sen terkejut. "Jangan kaget, tunggu," lelaki tua itu berbicara kepadamu dengan perlahan. Pria tua itu adalah satu-satunya putra Kaisar Baize yang saleh. Di masa lalu, Pastor Baize tidak jatuh, tetapi bangkit dari lubang hantu di terowongan reinkarnasi menjadi hantu. Orang tua itu mengikuti instruksi ayahnya dan mengelola benua Kyushu selama 2 juta tahun, dan kemudian menerima 9 murid. Murid-murid itu menjadi lebih kuat, dan ketika mereka akhirnya datang untuk mewarisi mantel lelaki tua itu juga mendelegasikan kekuatan daratan Kyushu kepada mereka. Pada saat itu, kultivasi orang tua itu telah mencapai tahap akhir Mahayana, tetapi dia tidak dapat memahami alam yang mendalam, dan juga sulit untuk menembus puncak Mahayana.
Untuk mencari terobosan, lelaki tua itu bertekad untuk menutup hidup dan mati, belajar dari metode ayahnya, dan memenjarakan dirinya sendiri di lubang hantu terowongan reinkarnasi, mencoba memahami reinkarnasi surga untuk membuat terobosan. Setelah mengatakan ini, pria tua itu menghela nafas dengan lemah. Kalau begitu senior, apakah kamu menerobos? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya, jika aku menerobos, bagaimana aku bisa muncul di hadapanmu seperti ini? Langit tidak memenuhi harapan, 6 juta tahun. Tubuh fisik saya sudah tua, tetapi masih dalam periode Mahayana akhir, dan tidak ada kemajuan dalam kultivasi saya. Saya membuang-buang waktu 6 juta tahun dan gagal harapan ayah saya. Menatap ke langit dan melolong, ekspresinya sangat kesal. Landon Sen terkejut, 6 juta tahun, apa konsep itu? Mampu menahan kesepian yang begitu lama, Landon Sen bisa mengagumi pria tua ini bernama Gu Yue. Junior itu ingin mengkonfirmasi satu hal, apakah hantu Kaisar Bais benar-benar magang tuanku Zhang Daoling? Landon Sen sangat ingin tahu di dalam hatinya dan tidak bisa tidak bertanya. Ya, ini adalah apa yang dikatakan Pastor Bai Ze sendiri. Pastor Bai Ze bukan seorang tukang reparasi hantu. Dia meninggalkan ras manusia untuk beberapa alasan dan datang ke dunia hantu. Ayah sangat menghormati guru Zhang Daoling, tetapi sejak dia datang ke dunia hantu setelah itu, saya tidak pernah melihat Zhang Daoling lagi. Saya juga sering memperingatkan saya untuk tidak menyentuh Zhang Daoling. Sebelum kenaikan Kaisar Baize, dia mengatakan kepadaku bahwa jika seorang murid Zhang Daoling datang ke dunia hantu di masa depan, biarkan aku memperlakukannya dengan baik, kata lelaki tua itu dengan suara berat. Ini. Landon Sen terkejut, kata-kata pria tua ini menumbangkan sebagian dari pengetahuannya. Awalnya, Landon Sen berpikir bahwa banyak murid Zhang Daoling, mereka yang memiliki bakat dan kekuatan, terperangkap dalam 9 kitab surga yang ekstrim, dan mereka berakhir dengan menyedihkan. Tanpa diduga, mantan murid Zhang Daoling benar-benar bisa naik ke dunia abadi. Mungkinkah saya salah mengerti tujuan Zhang Daoling? Namun, pria tua itu mengatakan baru saja bahwa setelah Kaisar Hantu Bais datang ke dunia hantu, dia belum menghubungi Zhang Daoling dan memperingatkan putranya untuk tidak menghubungi Zhang Daoling. Tampaknya takut pada Zhang Daoling. Landon Sen menjadi semakin bingung, bagaimana dia tidak bisa memahami masalah ini. Zhang Daoling adalah sebuah misteri. Mengapa pendahulu hanya mengatakan bahwa anak-anak klan Kekaisaran Kyushu dapat menghindari kematian? Landon Sen terus bertanya. Sangat sederhana. Pada awal 6 juta tahun yang lalu, lelaki tua dan 9 murid saya memerintahkan untuk menutup kehidupan dan kematian. Pada saat itu, kehidupan lelaki tua itu lebih dari 6 juta tahun lagi. Jika 6 juta tahun kemudian, lelaki tua itu tanpa keberhasilan, anak-anak atau keturunan dari 9 magang dapat memasuki lubang hantu dari terowongan reinkarnasi. Jika orang tua itu adalah yang pertama melihat orang tua itu akan melimpahkan harta segel Raja Hantu pada junior dan meneruskan mantelnya. Pria tua itu berkata dengan sungguh-sungguh. Tubuh Gu Yue adalah hantu kuno dan memiliki umur panjang. Tapi 6 juta tahun ini dapat dianggap sebagai umur Gu Yue yang melelahkan. Sekarang Gu Yue hanya memiliki masa hidup sekitar 20.000 hingga 30.000 tahun, tapi itu cukup untuk meninggalkan Gunung Samsara dan menjelaskan pemakamannya kepada 9 muridnya.